Halo marketers, kita jumpa kembali dalam 10 Minutes Industry Update dari sektor government and public services bersama saya Bibi Antoneta. Minggu ini saya akan memaparkan 5 update terkait dengan sektor pemerintahan yang terjadi selama sepekan terakhir. Kita langsung saja masuk update yang pertama. Kominfo siapkan STMM Yogyakarta jadi kampus digital. Guna mendukung terciptanya SDM digital andal yang bisa berperan menghadapi perkembangan teknologi digital, perguruan tinggi perlu mengubah program studi, kurikulum, dan karakter dosen. Indonesia kini telah memasuki industri 4.0 dan era transformasi digital yang dipercepat prosesnya karena ada peristiwa pandemi COVID-19. Di masa depan, banyak pekerjaan akan digantikan oleh robot. Meskipun demikian, keberadaan robot juga akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru untuk manusia. Sehingga keberadaan SDM bertalenta digital menurut Menkominfo Joni G. Plate menjadi bagian penting dalam menjawab kemajuan teknologi. Sekolah Tinggi Multimedia STMM yang kini menjadi Institut Digital Nasional IDNU akan menjadi institut penyelenggara pendidikan tinggi baik akademik maupun vokasi di bidang komunikasi dan informatika yang fokus di 4 sekolah. Pertama, Sekolah Komunikasi Digital. Kedua, Sekolah Bisnis dan Platform Digital. Ketiga, Sekolah Kebijakan dan Regulasi Digital. Dan terakhir, Sekolah Pasca Sarjana. Direncanakan akan ada pengembangan kampus IDNU menjadi 7 lokasi, yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Di sisi lain, upaya ini juga merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian lebih dari Presiden Joko Widodo dalam mempercepat transformasi digital melalui 5 sektor. Sektor pertama terkait dengan akses infrastruktur digital dan layanan internet. Kedua, roadmap transformasi digital di berbagai aspek. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, penyiapan kebutuhan SDM talenta digital. Dan kelima, regulasi serta model pembiayaan informasi atau infrastruktur digital. Diharapkan dengan upaya-upaya ini, pertumbuhan talenta digital dapat meningkat, serta dapat memenuhi kebutuhan sumber daya terampil bidang teknologi digital di Indonesia. Update selanjutnya, Kementerian Investasi catat realisasi investasi pada kuartal 2 2021 tumbuh 16,2%. BKPM atau Kementerian Investasi melaporkan realisasi investasi pada kuartal 2 sebesar 223 triliun. Pencapaian ini tumbuh 16,2% dibandingkan realisasi yang sama tahun lalu yang sebesar 191,9 triliun. Nilai investasi tersebut berasal dari penanaman modal dalam negeri sebesar 100,62 triliun dan penanaman modal asing sejumlah 116,8 triliun. Investasi yang cukup besar terjadi pada faktor padat karya seperti sektor perumahan dan sektor industri seperti juga industri manufaktur, logam dasar, dan makanan. Peningkatan investasi industri logam dasar terutama bersumber dari PMA atas pembangunan pabrik kendaraan listrik dan industri baterai yang sedang dikembangkan di Indonesia. Kedepannya, investasi akan terus bergerak ke arah luar Pulau Jawa, seiring dengan meningkatnya potensi industri hilirisasi yang didorong untuk mendekati sumber barang tambang seperti minyak dan gas. Sementara itu, realisasi pada kuartal 2 2021 jauh lebih baik. Investor dalam dan luar negeri mulai terbiasa dengan pandemi COVID-19 dan melakukan penyesuaian. Adapun berdasarkan sektor usaha, realisasi investasi pada kuartal 2 2021 didominasi oleh 5 sektor. Yang pertama, perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar 14%. Kedua, industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin, dan peralatannya berkontribusi 13,3%. Peningkatan investasi industri logam dasar terutama bersumber dari PMA atas pembangunan pabrik kendaraan listrik dan industri baterai yang sedang dikembangkan di Indonesia. Ketiga, transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar 12,5%. Keempat, listrik, gas, dan air sebesar 10,8%. Kelima, sektor pertambangan memberikan sumbangsi 9,1%. Peningkatan kinerja investasi ini sejalan dengan perbaikan iklim berusaha dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja berikut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Implementasi reformasi struktural terutama untuk kemudahan berusaha pada Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya ini akan terus dipercepat agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh investor sehingga investasi dapat terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kita masuk update yang ketiga.
Bappenas proyeksi defisit fiskal 2021 bakal meleset ke 5,8%. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memproyeksikan defisit anggaran pada tahun 2021 bisa melesat dari target yang telah ditetapkan oleh APBN sebesar 1.006,4 triliun atau 5,7% terhadap pertumbuhan domestik bruto atau PDB. Defisit anggaran pada 2021 menjadi 1.028,9 triliun atau 5,8% dari PDB. APBN 2021 mengalami pelebaran defisit menjadi 5,8% atau meningkat 0,1% dari PDB. Hingga periode Januari-Juni 2021 ini, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN mencapai 283,2 triliun. Besaran tersebut setara dengan 1,72% dari PDB. Penerimaan tidak bisa digenjot ketika krisis COVID-19 masih berlangsung. Imbas kebijakan pengetatan pembatasan sosial, roda perekonomian akan melambat aktivitas penurunan untuk ekonomi dan masyarakat. Dinilai bahwa dampak PPKM darurat memicu shortfall penerimaan pajak mencapai 75,3 triliun dan pendapatan negara sebesar 22,5 triliun. Hal tersebut menyebabkan pemerintah harus melakukan pinjaman demi memenuhi kebutuhan belanja sehingga defisit anggaran kian meningkat. Saat ini, tambahan defisit anggaran dipenuhi oleh pembiayaan yang terdiri dari pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan surat berharga negara atau SBN. Meskipun terdapat penambahan defisit dan outstanding utang, Kementerian PPN atau Bappenas menyatakan kondisi pengelolaan utang Indonesia masih dikatakan baik karena tetap terjaga di bawah 60% dari PDB dan tingkat defisit anggaran masih lebih rendah dari negara tetangga. Kita masuk update yang keempat. Teken MOU dengan Astra, Kemendak kembangkan produk unggulan 750 desa ke pasar global. PT Astra Internasional dan Kementerian Perdagangan bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas ekspor sekitar 755 desa dalam program Desa Sejahtera Astra agar berdaya saing dan mampu berkompetisi di pasar global. Kedua pihak sepakat untuk menciptakan minimal 100 desa yang mampu melakukan ekspor secara mandiri dan melakukan pembelian ulang dalam kurun waktu kerja selama 2 tahun. Kegiatan yang akan dilakukan dalam kerjasama ini meliputi pelatihan di bidang ekspor, pendampingan promosi, dan pemasaran melalui penjajakan kesepakatan dagang dan pameran. Penyampaian informasi berupa pasar dan persyaratan di negara tujuan, serta membangun jaringan dengan perwakilan perdagangan Indonesia di seluruh negeri. Pihak Astra akan menyediakan pelatihan untuk mendampingi dan memantau perkembangan desa-desa binaan. Selain pendatangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama, juga diselenggarakan peluncuran ekspor perdana produk-produk hasil pertanian dan perkebunan desa sejahtera Astra sebanyak 194 UMKM dan 74 produk lokal dengan nilai lebih dari 3 miliar rupiah. Dalam peluncuran ekspor perdana ragam pertanian dan perkebunan dihasilkan, DSA juga berhasil menembus hingga pasar Amerika Selatan, Eropa, Asia, hingga Timur Tengah. Produk-produk yang diekspor antara lain produk organik cair, beras basmati organik, biji kopi Arabica dan Robusta, sorghum, dan essential oil. Bahkan, ekspor produk pertanian dilakukan UMKM di bawah binaan Astra tercatat sebagai salah satu ekspor tertinggi di Juni 2021, dengan tingkat pertumbuhan 33,04% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kita masuk update yang terakhir. Pelacakan COVID-19 sistem digital segera diberlakukan. Menko Perekonomian menyatakan pemerintah akan memperbaharui sistem pelacakan COVID-19 yang selama ini dilakukan secara manual. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengintensifikasi penggunaan sejumlah aplikasi pelacakan yang saat ini telah ada di Indonesia. Pemerintah mendorong aplikasi Peduli Lindungi agar diintegrasikan dengan New All Record dan Silacak. Adapun New All Record sendiri merupakan sistem big data yang dimiliki Kementerian Kesehatan. Sementara itu, aplikasi Silacak merupakan aplikasi untuk mendeteksi kontak erat COVID-19. Saat ini, aplikasi Peduli Lindungi baru didownload oleh 15 juta orang. Sementara itu, jumlah yang telah disuntik vaksin sudah lebih dari 48 juta orang. Pelacakan secara digital ini mulai diuji cobakan. Tahap pertama, penerapannya yaitu individu yang masuk ke tempat ramai harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Individu tersebut harus diperiksa melalui barcode scan, sehingga dapat diketahui bahwa yang bersangkutan sudah divaksinasi atau belum. Diharapkan layanan digital Peduli Lindungi dapat berkontribusi maksimal dalam upaya memutus rantai penularan COVID-19. Layanan di platform tersebut menjadi salah satu bukti upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penetrasi digital di masyarakat di saat pandemi. Demikian 5 update dari sektor government and public services.
Jangan lupa subscribe channel Marketis TV di YouTube, like dan komen, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Saya Bibi Antoneta undur diri, stay safe, stay healthy, dan jumpa lagi di episode selanjutnya.